Menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini untuk melakukan perubahan. Kita datang ke semesta ini untuk melakukan perubahan. Dari mana perubahan dimulai? Dari Anda sendiri. Dari situ mulainya. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Selama ini salah selalu. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Makanya keluar wae. Nyalahkeun batur. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Lihat saya semuanya. Tadi pagi saya dapat WA macam-macam. Ya. Ada yang tanya, "Ayah gimana jalan keluarnya?" Tuh pertanyaan ini salah. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Jangan cari jalan keluar. Anak saya nakal, gimana jalan keluarnya? Nyalahkan budak. Kalau jalan ke dalam, enggak. Jangan-jangan anak saya mewarisi sifat saya. Jangan-jangan anak saya adalah potret dari saya. Jangan-jangan anak saya adalah guru bagi saya. Guru kesabaran saya. Semua jalannya ke dalam. Akan ketemu tuh. Kalau jalannya keluar, tidak akan ketemu. Punya utang, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Kenapa saya bayar hutang? Tanya dirimu, ada apa? Jangan-jangan ada blocking mental di dalam dirimu yang salah. Karena unggal poe mikiran hutang. Makanya jangan mikirin hutang. Berpikir berkelimpahan. Kalau mau berpikir hutang, akan datang potensi-potensi hutang. Kalau berpikir berkelimpahan, hutang kabayar, tabungan nambah. Dirubah cara mikirna. Makanya kalau punya hutang, jangan mikirin hutang. Berpikir berkelimpahan. Saya juga punya cicilan, sama. Taruh di pikiran. Biarkan saja Allah yang nyicil. Dasadena genu Allah. Sanes nu abdi. Betul nggak? Iya, makanya kalau ijab kabul di leasing, ya Allah, iya motor teh sanes nu abdi kagungan Allah. Punten Allah nu nyicilna. Gitu. Al-Fatihah gitu. Tah ilmu ngiredit gitu. Pasti lunas. Ilmu ngiredit aja nggak tahu. Betul nggak? Iya. Makanya takut diambil oleh leasing. Benar-benar rasa takut itu mengundang. Akibatnya benar-benar teka bayar dicokot. Nah itu salah sendiri. Itu like attracts like. Ya gitu. Ada yang tanya sama saya, "Ayah boleh nggak saya ngeredit yang gede?" Boleh. Udah mulai numere, lo mau percaya mah. Nanti juga akan disesuaikan. Betul nggak? Iya. Mau ngeredit uang 5M ke bank boleh? Boleh. Boga naon maneh? Gaduh bumi ada nanti juga appraisal yang naksir. Ya imam maneh teh hargana sakitu. Menang kredit sakieu. Nanti juga ada hukum alamnya yang mengatur. Ngerti maksud saya? Ya makanya hidup mah enak kalau semuanya alami, ya. Menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk melakukan perubahan. Sok atuh robah. Karena tugas kita datang ke dunia melakukan perubahan. Betul nggak? Berkontribusi dalam perubahan itu. Agak banyak nih kuliah kita hari ini. Yang selanjutnya, kalau orang mulai mendewasa, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup, kehidupan dan rahasia alam. Orang yang mulai mendewasa tuh ningali panon poe ge. Nah, hanya aya panon poe bisa caang. Aya naon di ditu teh? Pernah naros teh? Kantos naros teh, Bu? Udang sare teh ngadon amek-amekan. Itu panon poe geus caang ge teu kapikiran teh. Naon panon poe teh naha caangna ka dieu? Kalau orang yang berpikir, subhanallah. Ada apa sih di matahari? Oh, ternyata di matahari itu ada reaksi fisi, ada reaksi fusi, ada reaksi nuklir, terjadi pembelahan atom-atom hidrogen.
semacam nuklir lah di sana itu. Suhu di matahari 1.000.000 derajat Celcius. Mikir deui tanu sadar mah. Ari jarak tidunya ka panon poe seberapa jauh? Nuhun Gusti. Dunya teh geuningan teu caket, ka panon poe mun caket mah 1.000.000 derajat. Kabeuleuh meureun urang teh tutung kabeh. Betul enggak? Jadi Allah memilih tempat kehidupan ini begitu nyaman. Dari sana mah sinar matahari teh panas, nepi ka dieu mah haneut. Beda kan panas jeung haneut? Ai panas menyilakakeun ari haneut mah ngabetahkeun, betul enggak? Di situ teh baru mulai nuhun Gusti luar biasanya. Gusti teh nyaahna ka abdi. Abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet anu deukeut ka panon poe. Pernah gitu? Da teu mikir atuh. Nah, Gusti abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet Merkurius. Atau Venus. Mecaket cenah ka panon poe. Betul? Nah, lihat saya semuanya. Begitu kita tidak bertanya, tidak ada jawaban. Sok atuh perhatikan. Ada nggak keinginan tuh kalau rahasia alam? Tempo hari saya ngajak ke kebunnya Ayah Asep di Cililin. Saya ajak meditasi daun. Perhatikan daun. Wah, pada nangis semuanya. Padahal ningali daun teh kanu unggal poe. Saat itu saya bawa meditasi daun. Hanya memperhatikan daun sekaligus urat-uratnya. Hanya itu saja. Nangis semuanya, sing salegruk. Kok bisa gitu? Kesadaran. Karena kita selewat ningali daun-daun. Betul nggak? Iya. Aduh, di sekitar rumah kita itu tafakuran teh banyak, ibu bapak. Satu helai daun aja yang tumbuh, aduh di tafakuran mah. Nah, bisa jantan di ruang kosong. Kemari mah aya kembangna, aya kembangan. Betul? Saha atuh nu ngadamelna. Oh, geuningan Allah teh aya di nu daun. Tuh, kan gitu, ya. Jadi kemanapun kau memalingkan wajah, di situ kau akan dapati Allah. Karena Allah itu nyatu dengan ciptaannya. Lihat saya semuanya. Kalau tangan saya ini luka, luka. Nyeri teh. Kan kita bilangnya apa? Tanganku sakit. Ulangi. Nih, di dapur lagi motong bawang. Luka tah. Apa yang dikatakan oleh kita? Kunaon eta ibu kok pandanganna diparban? Tangan saya sakit. Tanganku sakit. Saya mau nanya, ari aku di mana? Tuh, kan tersadar. Begitu wae itu bisa ngejawab. Marifat kumaha? Tangan terluka. Begitu dikatakan, kenapa kok tangannya begitu? Tanganku sakit. Pertanyaan saya, aku di mana? Sok jawab. Terus aku teh yang mana? Kenapa bilang tanganku sakit? Apakah aku itu tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Tidak nyawa gengs, liar. Betul nggak? Kalau di tapakuran, tanganku sakit dengan kesadaran. Aku teh yang mana? Apakah aku di tangan? Apakah aku sama dengan tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Kok ketika tanganku sakit, aku terlibat? Jadi aku di mana? Ayo. Tuh, aku bukan tangan. Tetapi aku memiliki tangan. Dan tangan bukan aku. Tapi aku selalu eksis di setiap ciptaannya. Tangan kan ciptaan aku. Berarti aku eksis dalam ciptaannya. Jadi aku teh di mana? Meliputi semua ciptaannya. Tuh, merhatikan lengan anu ka gores bawang ge. Nepi teh ka Allah. Tepang sareng Allah. Makanya kemanapun kau melingkan wajah, kamu akan selalu mendapati wajahnya Allah. Kahartos teh. Kunaon Bu eta nyengir wae? Kepalaku sakit, di mana aku?
Di mana aku menyatu dengan kepala. Tapi kepala aku sanes. Da aku mah tara nyeri sirah. Nyeri sirah mah maneh lo bating mikir. Kan aku mah tidak pernah sakit, tidak pernah. Betul enggak? Aku tuh tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Tapi kenapa kamu membawa-bawa aku? Kepalaku sakit. Aduh sakit hatiku. Mau aku wae cenah cekaloh teh. Betul enggak? Gitu. Tapi udah memang begitu. Allah itu eksis dalam setiap ciptaannya. Paham ya? Oke. Lihat sekarang, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk memahami makna kehidupan. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami rahasia alam. Betul? Betul? Makin semangat kan? Ya, kalau kadang-kadang saya kan suka menjelaskan kajian-kajian tertentu pakai ilustrasi tadi, pakai bahasa fisika. Ya itu karena saya ditakdirkan memahami alam. Itulah rezeki ya. Jadi ciri orang yang mendewasa itu merasa haus untuk menemukan kebenaran. Yang kedua merasa haus untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dicari itu apa sih tujuan hidup saya? Ternyata begitu sudah diulik. Oh tujuan hidup saya adalah hidup saya sendiri. Begitu sudah ketemu tujuan hidup, dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, sudah tidak mencari tujuan hidup lagi, menikmati hidup aja di sini saat ini sekarang. The power of now, keren. Baik, lanjut. Nanti silakan dicatat ya. Ciri orang yang sudah mendewasa hypersensitif, bukan sekedar sensitif, hyper. Sensitifnya luar biasa. 5 indera utama semakin sensitif. Perhatikan saya. Jangankan lihat orang susah, dengar saja orang susah sensitif. Apalagi kalau di samping dengar, lihat juga. Faktanya memang dia susah. Jujur saya mau nanya, kalian punya nggak sensitivitas semacam ini? Ya punya lah dengan bantu ge. Masa enggak? Itu tandanya sudah mulai mendewasa. Ada sensitivitas emosional meningkat. Kadang-kadang dengar orang susah itu bukan sekedar mendengar, tetapi ada emosi yang tersentuh. Di dia aya rasa karunya. Nah, apalagi ya, kalau hipersensitifnya sudah masuk pada intuisi, suara hati, itu akan membuat inspirasi semakin tajam. Makanya jangan heran ya, orang-orang yang belajar spiritual biasanya intuisinya tajam, suara hatinya keras, ya, inspirasinya semakin tajam. Itu cirinya. Itu ciri kalau kalian mendewasa. Selanjutnya, kreativitas dan inspirasi terus meningkat. Ini ciri ya. Karena apa? Otak kiri itu logika. Di otak kiri tidak ada kreativitas. Nah, otak kanan itu spiritual. Makanya kalau orang yang memberdayakan spiritualitas dalam dirinya, salah satu cirinya adalah kreatif. Apa? Lihat. Kreatif itu apa? Cirinya apa? Mengalir ide-ide yang bagus. Bermunculan begitu saja ide itu. Ada orang kan yang setiap ketemu ngobrol nanti etawe kasusah. Aya ide na. Kumaha itu diajar spiritual. Kalau spiritual mah setiap ketemu tuh selalu ada yang baru. Ada tuh murid-murid saya, setiap ketemu ada yang baru. Ayah gimana kalau gini? Ayah gimana? Jadi itu. Ya. Dan saya menemukan tidak banyak yang seperti itu. Maaf ya, bukan merendahkan. Ini artinya proses mendewasa kita ada hambatan. Karena ide-ide dalam otak kita tidak mengalir, ya. Dan ide-ide itu mengalir itu artinya nggak dibuat-buat. Supaya dibilang dewasa sama ayah guru, nano ketemu ayah guru saya mau memberikan banyak ide. Tapi idenya dibuat-buat, tidak mengalir. Itu nanti akan ketahuan. Iya kamari korban ceramah kamari jika na ya. Ya.
Yang kedua, kreativitas itu tanpa batas, para sahabat. Spiritualitas itu akan membuat kreativitas seseorang tanpa batas. Beres iya, hayang iya, beres iya, hayang iya. Kreativitas tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ciri orang yang sudah sadar, sudah luas kesadarannya, ya. Inspirasi tidak pernah berhenti. Itu ciri yang berikutnya. Lalu ciri orang yang sudah mendewasa secara spiritual adalah menerima diri apa adanya dan mulai jujur dengan diri sendiri. Ya. Jadi jujur itu ditandai dengan bebas. Ya, ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, ya. Jadi tidak ada lagi kungkungan rasa takut. Nggak boleh, itu bukan spiritual. Ya, mengikuti kata hati dan selalu jujur kepada kata hati. Selanjutnya, keinginan untuk mengenal diri sendiri semakin besar. Betul? Ada nggak di sini dorongan untuk kenal diri saya semakin besar? Ada? Gitu. Tidak berhenti pada pelajaran yang sudah saya berikan. Ada semangat di sini, ada keinginan yang lebih besar untuk mengenal diri sendiri. Semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa dirinya dan sesungguhnya. Ingin mengetahui lebih dalam tujuan yang berada di dunia ini dan makna di balik kehidupan. Ayo kita gali, ya. Karena tidak akan pernah ada batasnya. Jangan merasa kita sudah sampai, ya. Selanjutnya semakin banyak sinkronitas. Itu ciri kalau orang sudah mendewasa. Sinkronitas itu begini, ya. Bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Contoh misalkan gini. Baru aja dalam batin menginginkan ketemu dengan saya. Ketemu. Baru saja dalam batin menginginkan, besok akan bareng-bareng dengan si A. Besok bareng-bareng. Ada sinkronitas yang sering disebut dalam bahasa sehari-hari namanya kebetulan. Kalau susah memahami bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa sederhana. Kebetulan lah gitu. Kalau resan orang tepang, nah itu sebetulnya kebetulan itu sinkronitas. Padahal nggak ada yang namanya kebetulan. Itu karena ada kesamaan frekuensi saja. Gitu. Ya. Jadi saya ngajak Kang Iman kemarin ke Garut pulang kampung. Kemudian Ahari bilang, pengen diajak ayah. Tiba-tiba diajak. Gitu. Itu namanya sinkronitas. Saya nggak ngerti kalau dia pengen diajak, tapi tiba-tiba juga saya pengen ngajak gitu loh. Itu sinkronitas. Nah itu ciri bahwa kita sudah mencapai kemurnian, itu ada sinkronitas. Ya bahasa kitanya kebetulan. Kebetulan saya pengen ke Garut diajak. Itu nggak apa-apa pakai kebetulan, tapi intinya sebetulnya sinkronitas karena tidak ada yang kebetulan. Kebetulan saya mau umroh, kebetulan ayah guru juga bikin acara umroh, gitu. Nah kelihatannya kebetulan, padahal itu sinkronitas, gitu. Jadi kalau dikaitkan lebih jauh lagi, sebenarnya itu hukum tarik menarik. Kembali lagi, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa, itu namanya sinkronitas. Oke, selanjutnya, nah ciri orang yang sudah mendewasa, pola tidurnya mulai bagus. Sering bangun di malam hari, tidur di siang hari, itu juga nggak masalah. Karena orang ketika tidur nyenyak, itu tanda kualitas hidupnya udah mulai bagus. Nah ini catatan ya, kalau orang susah tidur, apalagi harus pakai obat tidur, itu udah jelas itu amburadul, ya spiritual. Jelas, nggak usah dipertanyakan, nggak usah cari pembelaan, ya. Kalau tidur harus pakai obat tidur, jelas itu ada masalah. Jadi kalau kalian itu di kursi aja ketiduran, bagus spiritualnya. Ini terus terang saya bukan, karena banyak orang yang susah tidur loh. Iya, kalian itu di tempat ngaji aja bisa ngorok, itu bagus. Bagus. Karena bagi orang yang kesadarannya tinggi, tidur itu mengambil energi. Karena Pak, saat tidur itu kan mengistirahatkan pikiran, hening cipta. Dan pada saat tidur itu bermutu, pikiran tidak menghambur-hamburkan energi dari semesta mengalir. Bangun tidur tuh fresh. Maaf ya, saya kalau jam 1 tidur. Siang saya tidur. Saya mengambil energi. Dan setelah itu fresh. Malam terus ya sampai jam berapapun gak masalah.
Sehingga malam mudah sekali bangun. Ya. Jadi ini tanda ya, tanda spiritualitas kalian mendewasa. Gampang sare. Tapi ulah sare wae. Tapi kalau tidur gampang, gitu loh. Karena apa? Banyak orang yang susah tidur loh. Untuk tidur pun harus pakai obat. Dan kalau kalian tidur pakai obat, hati-hati. Berarti saraf-sarafmu itu dilemahkan. Itu bukan solusi. Dan berikutnya akan nagih lagi. Berikutnya setiap mau tidur harus ada obat. Nah sekarang cari penyebabnya. Kenapa saya susah tidur? Jujur pada diri sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri. Susah tidur, tidak usah cari alasan. Pasti ada masalah. Cuman kadang-kadang kita sering cari jalan keluar. Tidak cari jalan ke dalam. Karena untuk jujur pada diri sendiri mah hese. Nyalakan batur nu gampang. Gitu. Ini catatan ya. Catatan dari saya. Ayah kadang-kadang saya siang tidur nikmat. Itu bagus spiritualnya. Udah bagus. Malah mengkomong. Bagus sekali. Karena gini. Tidur yang bermutu itu tidak usah lama. Ya. Saya tuh kalau tidur, plek, udah tidur. Kadang-kadang gak pernah mimpi. Tidur tuh nikmat gitu. Nah itu ciri ya, ciri. Ciri udah selesai. Hati-hati ya. Kalau tidur saja masih mikir, itu belum selesai. Kalian tidur aja mikir, komo tesare. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan. Ini ciri orang dewasa. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan dan bertindak berdasarkan cinta dan ulas asih. Jadi sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Awas ya, yang saya maksud bukan tidak peduli, bukan. Sudah tidak berlebihan lah untuk khawatir terhadap segala hal. Kenapa? Ada kata-kata yang sangat bagus ya. Menghina Allah itu tidak usah menginjak kitab sucinya. Ragu saja, takut saja akan hari esok itu sudah menghina Allah. Jadi nggak usah. Ya, makanya tadi saya bilang semua buah penderitaan, buah kesenangan serahkan pada Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Ya. Nah, bebas dari perasaan khawatir, bebas dari perasaan-perasaan negatif karena pikiran sudah positif, merasakan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Selanjutnya, ini agak banyak ya. Nanti silakan kalian dengar ulang saja nanti di YouTube ya. Ini saya udah dewasa belum? Gampang. Tidak tertarik pada kepura-puraan, ya. Itu. Tidak tertarik pada tontonan drama yang penuh dengan kepura-puraan. Nih ciri orang yang masih tertarik pada kepura-puraan itu kadang-kadang senang sekali nonton tontonan yang penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura bahagia, pura-pura kaya, itu namanya itu. Teruskan aja sendiri, kalian udah pintar. Gitu. Jadi lamun seneng kene nu karar itu tanda masih bedak kene. Lebih suka merenung dan mempelajari alam semesta, diri sendiri, kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Lebih memilih untuk mengalah daripada berkonflik dengan orang lain. Nah, ciri-ciri. Jadi ciri orang dewasa itu dia lebih memilih mengalah daripada berkonflik. Nah, ciri ya kedewasaan gampang, lihat di mobil juga kelihatan. Ketika dia sedang nyetir, nah, ini jalan sempit nih. Ada mobil dari sana. Kalau orang dewasa langsung berhenti. Langsung berhenti atau cari solusi di mana nih berpapasan supaya di tempat yang memungkinkan kalau berpapasan tidak membuat mobil kita bergesekan. Kan gitu. Ada juga kan nyelonong wae kan? Betul nggak? Iya. Terus aja begitu. Dari situ kelihatan sebetulnya karakter orang itu. Dari cara nyetirnya, bahkan cara membunyikan klakson pun kelihatan kedewasaan itu. Ya. Jadi kalau saya nanti bikin tes ya. Tes kedewasaan di BSI, sediakan klakson we, cara mencetnya kelihatan. Kalau nit, nit, itu kelihatan. Dari situ kebaca kedewasaan. Jadi nggak usah tanya Allah, ya Allah hari abdi lebet ke surga atau di neraka, cenah mencet klakson. Nanti dari cara mencet klakson akan kelihatan ini surga, ini neraka.
Kelihatan kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya nggak usah pakai indikator yang susah-susah, ya, gitu. Nah, ciri orang yang dewasa itu dia memilih untuk mengalah, ya. Tetapi bukan berarti dia kalah. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, dan tidak ada lagi kebencian. Catat itu. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, apalagi, dan tidak lagi kebencian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keinginan untuk selalu memberi dan mencintai tanpa ekspektasi. Jadi kalau memberi itu tegaduh kahayang, tidak pengen ya dibalas, itu tandanya orang yang sudah dewasa. Kemudian selanjutnya, merasa mempunyai hubungan dengan manusia, binatang, lingkungan, dan alam semesta. Jadi sebenarnya kita ini kan tidak terpisah. Kita ini ada kebergantungan dengan manusia, dengan binatang, dengan lingkungan, dan alam semesta, ya. Kemudian memiliki perasaan semakin dekat dengan alam. Kalau ada orang yang senang diajak ke alam dan merasa dekat dengan alam, itu tanda sebenarnya dia sudah mendewasa spiritualnya. Nah, tersepulin hayang di kamar wae ta eta, ya. Lalu yang terakhir, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, membuat diri selalu bersyukur. Jadi sebenarnya bersyukur itu selalu terhadap apapun yang terjadi, dia menerima apa adanya, ya, tidak ada penghakiman, tidak ada penilaian. Berterima kasih kepada semua hal yang telah berjasa kepada dirinya. Nah, itulah para sahabat, saya hari ini menguraikan begitu banyak, ya, ciri-ciri ya orang yang sudah tumbuh mendewasa. Saya doakan semoga semuanya menua dalam keadaan mendewasa. Ya toh? Cirinya apa? Cirinya semakin menua, semakin sejahtera lahir batin. Karena kalau orang semakin menua, semakin sengsara lahir batinnya, sudah lahirnya sengsara, tambah batinnya juga semakin menderita, itu tanda ada yang salah dalam kehidupannya. Tentu semuanya ingin menua dalam keadaan dewasa. Setuju? Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.